Bisakah Barat berhasil melawan terorisme Islamis? Dengan Amerika Serikat tampak menyerah kepada Iran setelah memberikan pukulan telak terhadap militer Iran, program nuklirnya, dan program misilnya. Belum lagi membunuh sebagian besar pemimpinnya dalam serangan yang dilakukan bersama Israel. Pertanyaannya adalah, apakah senjata berteknologi tinggi dan prajurit serta penerbang terampil Amerika berarti apa-apa jika para pemimpinnya tidak memiliki kemauan atau kesabaran untuk melawan rezim teror Islamis yang dapat menembakkan drone ke kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz? Minggu ini di Think Twice bersama pakar militer Kolonel Richard Kemp, kami akan membahas secara mendalam tentang perang melawan Iran dan apakah Amerika Serikat benar-benar mampu mengalahkan musuh-musuhnya serta menghindari pengkhianatan terhadap sekutunya. Halo, dan selamat datang di Think Twice. Apakah Amerika Serikat sudah menemukan cara untuk mengalahkan musuh teroris yang melakukan apa yang para ahli sebut sebagai perang asimetris? Perang yang dimulai pada 28 Februari, di mana Amerika Serikat dan Israel meraih keberhasilan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya berakhir tanpa Washington mencapai tujuan apapun yang diinginkan pada awal konflik. Dengan mengancam pelayaran di Selat Hormuz, rezim Teheran menaikkan harga gas dan membuat perang menjadi sangat tidak populer di Amerika Serikat, sehingga mereka mampu bertahan lebih lama daripada Washington. Dengan Presiden Trump menyetujui nota kesepahaman yang pada dasarnya memberikan kemenangan kepada rezim Islamis dalam perang tersebut. Sementara Amerika Serikat masih bisa mengubah arah jika, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, Wakil Presiden J.D. Vance berada dalam posisi harus menyetujui perjanjian damai yang tidak lebih baik dari kesepakatan nuklir Iran yang sangat lemah di era Barack Obama. Akhir yang menyedihkan dari perang ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang peperangan abad ke-21 dan kemauan Barat untuk membela diri. Untuk membahas hal ini, kita beruntung hari ini bisa bersama kita. Dan saya benar-benar maksudkan bersama kita secara langsung. Karena episode Think Twice kali ini direkam di JNS Studios di Yerusalem, salah satu pakar terkemuka dalam bidang peperangan, terorisme, dan strategi militer. Kolonel Richard Kemp adalah seorang perwira militer Inggris yang sudah pensiun dan komentator, lulusan Sandhurst, Akademi Militer Inggris. Dia adalah veteran yang mendapat penghargaan dari Perang Teluk Pertama, serta konflik di Irlandia Utara, Bosnia, Afghanistan, dan Irak, di mana dia memimpin pasukan. Serta pernah menjabat sebagai Kepala Tim Internasional Penanggulangan Terorisme di Komite Intelijen Gabungan Pemerintah Inggris. Sejak pensiun, dia telah menulis dan berbicara tentang urusan militer, terorisme, dan strategi. Kolonel Richard Kemp, selamat datang di Think Twice. Jonathan Tobin, ini suatu kehormatan bagi saya. Saya di sini di Yerusalem untuk menghadiri konferensi JNS yang baru saja selesai, dan itu benar-benar luar biasa, sebuah konferensi fenomenal, yang menurut saya, siapapun yang tidak hadir telah melewatkan banyak hal. Tidak, saya juga berpikir begitu. Kami memiliki banyak pembicara hebat, dan selama 3 hari penuh dengan percakapan yang benar-benar menarik. Terutama karena Anda juga hadir di sana. Terima kasih. Baik, saya ingin mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Anda yang pada dasarnya menempatkan dilema strategis kita saat ini. Dan maksud saya di sini adalah Barat, Amerika Serikat, dan Israel dalam perspektif. Jadi mohon bersabar sebentar. Salah satu sesi di konferensi puncak yang baru saja kita bahas dibawakan oleh Profesor Yuval Steinitz yang merupakan kepala Rafael Industries, salah satu perusahaan produksi militer teknologi tinggi terbesar di Israel. Kamu tahu, kamu bisa melihat nama itu pada peluncur Iron Dome dan begitu banyak hal lainnya. Dan dia berbicara di sesi itu, di mana dia menyampaikan kepada kami tentang, kamu tahu, kemajuan teknologi luar biasa yang telah dicapai Israel. Bagaimana, menurut kata-katanya, kamu tahu, Kepala Angkatan Udara Israel mengatakan bahwa tanpa itu, Israel, kamu tahu, tidak bisa melakukan apapun. Kamu tahu, memang benar begitu. Itu memberikan keunggulan teknologi yang luar biasa dalam pertempuran melawan Iran bagi Israel dan Amerika Serikat. Tapi mari kita pikirkan ini sejenak tentang kemana hal itu telah membawa kita, dan mohon bersabar dengan saya.
Itu mengingatkan saya pada sebuah kuliah yang saya dengar ketika saya masih mahasiswa dulu, belajar sejarah di Universitas Columbia. Saat saya mengambil mata kuliah Strategi dan Konflik Global. Mata kuliah itu diajarkan oleh seorang cendekiawan terkemuka pada masa itu, almarhum Warner Schelling. Dan Schelling berbicara kepada kami tentang keunggulan taktis dan operasional Jepang atas sekutu pada awal Perang Dunia Kedua. Dan dia mengatakan bahwa Jepang setidaknya pada awal perang memiliki pesawat yang lebih baik, kapal yang lebih unggul, dan penerbang yang lebih baik, penerbang yang lebih berpengalaman. Mereka jauh lebih maju dalam hal strategi operasional. Mereka telah mempelajari bagaimana menggunakan kapal induk dengan cara yang belum dipelajari oleh sekutu, baik Inggris maupun Amerika Serikat. Mereka telah mempelajari bagaimana, Anda tahu, melakukan invasi amfibi yang baru akan dipelajari oleh sekutu selama jalannya perang. Dan saat mengingat kembali, tapi yang dia katakan adalah, meskipun mereka memiliki keunggulan besar di awal Perang Dunia II, mereka tidak punya strategi tentang bagaimana benar-benar memenangkan perang. Selain itu, mereka punya ide gila bahwa jika mereka, tahu kan, melakukan serangan mendadak ke Amerika Serikat dan memberikan pukulan singkat, orang Amerika akan menyerah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jadi itu membuat saya teringat pada situasi kita saat ini. Maksud saya, jika kita sedang duduk di Tokyo, misalnya pada Maret 1942, kita bisa saja mendengarkan kuliah seperti itu. Tanpa bermaksud tidak sopan, tahu kan? Lala habdil, seperti yang kita katakan dalam bahasa Ibrani, antara Profesor Steinitz dan orang Jepang pada waktu itu. Tapi kita bisa saja mendengar kuliah tentang bagaimana tentara dan angkatan laut Kekaisaran Jepang mengungguli pihak sekutu. Keunggulan mutlak seperti yang mereka tunjukkan bukan hanya di Pearl Harbor, tapi juga di Filipina, di Malaya, di mana Inggris bukan hanya kalah, mereka bahkan mengirim 2 kapal perang utama ke pantai Malaya tanpa perlindungan udara sama sekali. Seolah-olah itu tahun 1914. Dan kemudian mereka terkejut ketika kehilangan kapal-kapal itu. Jadi pikirkanlah, saya tidak ingin membuat analogi sejarah yang terlalu persis, terlalu tepat. Jelas, Amerika Serikat bukanlah Jepang, dan Iran juga bukan Amerika Serikat atau Inggris pada masa itu. Tapi menurut saya, Barat memiliki keunggulan teknologi yang sangat besar, tentu saja dibandingkan Iran dan kelompok teroris yang menjadi sekutunya. Tapi apakah kita benar-benar punya strategi untuk mengalahkan mereka? Karena melihat kenyataan bahwa Amerika Serikat tampaknya sedang menyerah kepada Iran saat ini, jika pembicaraan berjalan seperti yang terlihat sekarang, kita tampaknya tidak punya strategi kemenangan perang lebih baik daripada yang dimiliki Jepang saat itu. Menurut saya, kompleksitas di sini dibandingkan dengan teater Pasifik pada Perang Dunia Kedua adalah bahwa di Perang Dunia Kedua di Pasifik, Amerika yang menentukan strateginya. Itu ditentukan oleh Presiden Amerika dan para jenderal. Di sini, kita punya 2 negara, terutama 2 negara, yang menentukan seperti apa strateginya nanti. Dan saya sama sekali tidak ragu bahwa Perdana Menteri Netanyahu yang memiliki strategi yang sangat jelas dan koheren, yang menurut saya sudah ia kembangkan mungkin sebelum 7 Oktober, dan pasti sejak 7 Oktober. Dan kita telah melihat itu berjalan. Oke, strateginya telah berubah. Sudah disesuaikan, sudah disesuaikan dengan perubahan situasi. Tapi saya pikir dia punya strategi secara keseluruhan. Di sisi lain, orang-orang Amerika yang benar-benar harus dianggap, menurut saya, sebagai mitra senior dalam hubungan ini. Saya tidak yakin mereka punya strategi. Saya pikir mereka memang punya strategi untuk menghadapi ini, menghadapi Iran. Tapi saya rasa itu sudah berubah. Saya rasa perubahan politik dan cara perang berkembang, menurut saya, pada dasarnya membuat Presiden Trump secara efektif membuang strateginya. Sekarang, itu bukan berarti dia tidak akan kembali ke strategi itu. Dan saya pikir, kamu benar sekali bahwa situasinya memang sangat mengkhawatirkan saat ini dengan nota kesepahaman itu. Tapi menurut saya, Presiden Trump adalah seorang pria yang mampu dan sudah sering terlihat berubah arah secara tak terduga, yang dalam beberapa hal merupakan sebuah kekuatan, meskipun tidak selalu dalam kasus ini. Dan kita mungkin bisa melihat strategi itu kembali ke jalurnya. Tapi menurut saya, itulah perbedaan nyata antara teater Pasifik. Dan secara keseluruhan, jika Anda melihat Perang Dunia Kedua, memang ada banyak masalah dengan strategi.
Dan itu sebagian karena ada ketidaksepakatan antara Britania Raya dan Amerika Serikat yang merupakan dua kekuatan utama sekutu, pemerintahan sekutu. Dan kita melihat beberapa masalah di sana. Dan menurut saya, sangat mudah jika Anda seorang profesor universitas untuk memetakan sebuah strategi dan bagaimana pemikiran strategis seharusnya dijalankan. Tapi menurut saya, itu sangat berbeda ketika Anda benar-benar menghadapi situasi nyata yang tidak hanya melibatkan para kombatan di lapangan. Itu juga melibatkan para pemilih di dalam negeri. Itu juga melibatkan begitu banyak faktor ekonomi lainnya, misalnya. Terima kasih sudah mendengarkan Think Twice. Apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS? Mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS, klik lonceng untuk notifikasi, dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut di bawah nama Jonathan Tobin Daily. Di saluran JNS dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Ya, saya rasa Anda benar sekali tentang hal itu. Jelas, faktor-faktor politik tersebut saat ini memang mendominasi. Kita akan lihat seperti yang Anda katakan, apakah memang akan berjalan seperti itu. Saat ini, seperti yang saya tulis di JNS dalam kolom yang baru saja diterbitkan kemarin, sepertinya JD Vance sedang dijajal untuk pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Dan saya khawatir dengan diberikannya tugas untuk bernegosiasi dengan orang-orang Iran, Anda tahu ini adalah kasus klasik. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan. Saya pikir ketika kita berbicara tentang strategi, satu hal yang menurut saya hilang di Barat adalah strategi besar, termasuk untuk memerangi jihad global. Dan tidak ada koherensi. Tidak ada koherensi bahkan di dalam pemerintahan, apalagi antara pemerintahan Barat. Ya, saya rasa itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Benar, dan itu memang sesuatu yang penting. Jadi kita sedang membahas di luar Iran itu sendiri. Tapi itu adalah sesuatu yang Anda tahu, dikembangkan oleh kekuatan Barat untuk menghadapi Rusia di Perang Dingin, yang pada akhirnya berhasil. Meskipun itu melewati beberapa, Anda tahu. Permutasi, benar, permutasi. Vietnam kan Anda tahu, Star Wars. Tepat sekali, tapi saya pikir, saya tadi berbicara tentang strategi terkait Iran, tapi strategi besar dalam menangani jihad Islam sama sekali tidak ada. Ya, mereka juga sama saja. Maksud saya, itu sudah terjadi. Kita sudah sering melihatnya sebelumnya. Kekuatan besar sering kebingungan menghadapi perang asimetris. Dan itu yang baru saja kita lihat, tahu kan, di Selat Hormuz, bukan? Tepat sekali, dan itu kamu tahu salah satu masalah yang sebenarnya tidak ada di Perang Dunia Kedua. Atau bahkan perang-perang sebelumnya dan beberapa setelahnya. Adalah keengganan nyata dari kekuatan Barat untuk membayar harga yang diperlukan demi meraih keberhasilan atau kemenangan. Dalam apa yang mungkin Anda sebut konflik asimetris, atau sebenarnya konflik apapun menurut saya. Anda tahu, menurut saya, misalnya jika Anda melihat Rusia dan Ukraina, saya rasa kedua belah pihak di sana siap membayar harga berapapun yang diperlukan, setidaknya sampai batas tertentu. Tapi saya rasa hal itu sama sekali tidak ada, misalnya, di Eropa Barat. Dan menurut saya pikir situasi itu, ketakutan di Barat dan kecanduan terhadap perdamaian serta kesejahteraan, itu hal-hal yang hebat, tetapi itu tidak datang begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Saya pikir hal itu benar-benar telah melemahkan apa yang dulu dianggap sebagai aliansi militer yang sangat sukses, mungkin paling sukses dalam sejarah, yaitu NATO. Saya pikir pemikiran dan sikap saat ini, khususnya di Eropa Barat, benar-benar telah melemahkan NATO. Ya, baiklah. Mari kita bicara sedikit tentang apa yang terjadi setelah 28 Februari. Seberapa total kemenangan militer atas Iran? Dan apakah Amerika Serikat dan Israel bisa menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz jika Washington memutuskan untuk melakukannya? Atau apakah ini, seperti yang baru saja kita katakan, merupakan kasus peperangan asimetris, di mana drone Iran bisa terus-menerus mengancam pelayaran tanpa batas waktu? Maksud saya, apakah mereka bisa bertahan jika ada upaya sungguh-sungguh dari Amerika Serikat untuk mengatasinya? Saya rasa mereka tidak bisa.
Tidak, saya pikir akan mungkin untuk membuka atau menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Dan orang-orang Amerika jelas tahu pentingnya Selat Hormuz, begitu juga dengan orang-orang Israel. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Amerika tidak memikirkan, saya tadinya mau bilang Jepang, tentang Iran yang menutup. Saya akan menanamkan itu di pikiranmu. Iran menutup Selat Hormuz. Itu jelas saran yang konyol. Itu pasti hal pertama yang mereka pikirkan. Mereka mungkin telah menyimpulkan bahwa itu tidak perlu, karena kehancuran yang mereka timbulkan pada Iran di awal akan begitu besar, sehingga Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk menutup Selat Hormuz. Dalam hal ini, jika memang mereka berpikir seperti itu, mereka telah salah perhitungan, seperti yang sudah kita lihat. Tapi saya percaya secara militer itu mungkin untuk mencegah hal itu terjadi, atau setidaknya setelah itu terjadi, membuka kembali Selat Hormuz. Mungkin akan membutuhkan pasukan di darat, tidak harus dalam skala besar untuk jangka panjang di wilayah yang luas, tapi pasukan terbatas di lokasi-lokasi kunci tertentu yang menguasai Selat Hormuz. Tapi jelas sekali, Amerika Serikat tidak dan mungkin tidak akan pernah siap untuk mengerahkan pasukan darat dalam situasi seperti itu. Itu adalah kelemahan yang cukup besar jika Anda mencoba melawan Iran. Jika Anda percaya bahwa Amerika Serikat memang tidak akan melakukannya, karena ada banyak spekulasi. Maksud saya, kita akan membahas sedikit lebih lanjut tentang kemana arah hasil perang ini. Tapi seperti yang Anda katakan, Amerika Serikat tentu saja memiliki kemampuan, Anda tahu, kekuatan untuk melakukannya. Tapi saya rasa ini Anda tahu, sekali lagi, mengambil langkah mundur, melihat konflik dari sudut pandang yang lebih global. Jika Anda tidak memiliki kemauan untuk terlibat dalam konflik ini, seperti yang Anda katakan, Ukraina dan Rusia, mereka berdua jelas siap bertarung sampai mati. Amerika Serikat tampaknya tidak ya, dan jelas orang-orang Israel bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk membela negara mereka, karena Anda tahu, kita sedang duduk di sini di Yerusalem. Anda tahu, tentara Israel tahu apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka bela, yaitu rumah dan keluarga mereka. Anda tahu, Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki kemauan seperti itu. Dan seperti yang Anda catat, Eropa, Anda tahu, sekutu tradisional Amerika di Eropa, di Barat, termasuk Inggris, negara-negara yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Meskipun mereka sama-sama terancam oleh Iran seperti yang lain, mereka juga tidak memiliki kemauan. Anda benar sekali. Dan tadi, tepat sebelum kita bertemu, saya berbicara dengan seorang tentara IDF yang baru saja kembali dari Lebanon. Dan saya sudah berbicara dengan banyak dari mereka, juga tentara yang telah bertempur di Gaza dan yang masih bertempur di Gaza maupun di tempat lain. Dan dia berkata kepada saya, dengan sangat sedikit pengecualian, setiap orang Israel ingin bertarung dan menang. Mereka tidak mau, Anda tahu, mereka menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Hizbullah, Hamas, dan lain-lain. Dan Iran tentu saja terhadap keluarga mereka, teman-teman mereka, dan seluruh negara mereka. Dan mereka ingin berjuang untuk menang. Dan saya pikir itu adalah pengamatan yang cukup mencolok, mengingat sekarang sudah, 3 tahun sejak perang besar ini tidak dimulai, tetapi meledak pada 7 Oktober. Dan menurut saya Anda tahu, ketika Anda melihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, baik dalam hal nyawa, cedera fisik, dan tentu saja pekerjaan serta kehidupan keluarga mereka. Karena Israel, Ya, dan Israel Anda tahu, sangat bergantung pada pasukan cadangan. Saya pikir itu adalah pengamatan yang sangat mengesankan, yang saya rasa tidak akan Anda temukan di Barat saat ini, di Eropa Barat. Setidaknya bisa kita katakan begitu. Dan hal lain, poin lain yang menurut saya perlu disampaikan adalah bahwa Amerika Serikat itu. Saya percaya jauh lebih sulit bagi seorang presiden Amerika Serikat untuk mengambil risiko sendiri. Dalam hal ini dengan Israel, memang, tetapi tanpa sekutu tradisionalnya, seperti yang Anda sebutkan, di Eropa Barat, dan khususnya Inggris Raya. Selain Perang Vietnam, kami telah berjuang bahu-membahu dengan orang Amerika dalam setiap konflik, dan mendukung mereka dalam setiap konflik. sesuatu yang tampaknya kadang-kadang dilupakan oleh Trump. Benar. Tapi sebenarnya sejak Perang Dunia Pertama, bahkan sebenarnya sebelum itu, dalam Perang Candu, Benar. dan dengan Tiongkok, meskipun secara tidak resmi. Tapi hal itu tidak ada di sana,
Dan saya pikir itu membuatnya jauh lebih sulit bagi seorang presiden ketika dia menghitung seberapa jauh dia siap melangkah, di mana sekutunya. Dan saya pikir bagian yang paling mengkhawatirkan dari ini adalah bahwa Amerika telah mendanai pertahanan Eropa selama beberapa dekade. Kamu tahu, sementara orang-orang Eropa memanjakan diri dengan kesejahteraan, perubahan iklim, dan apapun itu, layanan kesehatan nasional, dan lain sebagainya, semua hal yang sangat baik. Saya tidak akan langsung bilang perubahan iklim itu baik, tapi yang lainnya. Dan tapi mereka bisa melakukan itu karena Amerika pada dasarnya membayar pertahanan mereka. Jadi dan Trump sendiri sudah berkomentar tentang hal ini, dan memang benar bahwa kita selama ini mensubsidi Eropa. Dan di mana mereka saat kita membutuhkan mereka? Ya, dan menurut saya analoginya di sini, maksud saya, kita tadi bicara tentang Perang Dunia II adalah bahwa orang-orang Israel terdengar seperti orang Amerika dan juga seperti tentara, laut, serta penerbang Inggris pada Perang Dunia Kedua. Mereka semua tahu apa yang mereka perjuangkan, dan mungkin mereka tidak selalu senang di setiap saat. Mereka juga mengeluh, dan orang Israel juga mengeluh, tapi mereka tahu apa yang mereka perjuangkan. Saya akan bilang, personel militer Amerika yang saya temui dalam beberapa tahun terakhir, yang semuanya adalah sukarelawan, saya rasa mereka tidak ragu, benar, sama sekali untuk melakukan apapun yang diperlukan terhadap Iran. Saya ingat pernah ikut pelayaran pelatihan dengan USS kapal induk Truman. Dan saya bertanya kepada beberapa penerbang dan kaptennya tentang Iran. Dan mereka bilang, kami tidak butuh angkatan udara. Kami seperti, biarkan saja kami yang menangani mereka. Anda tahu, dengan beberapa gugus tugas kapal induk, kami bisa melakukan apapun yang diperlukan. Hal yang sama berlaku untuk Inggris. Maksud saya tidak bisa bicara untuk negara Eropa lainnya. Tapi tentara Inggris akan sangat antusias untuk terlibat dalam pertempuran dalam situasi seperti ini. Karena banyak dari mereka bergabung dengan tentara atau angkatan bersenjata, karena mereka ingin membela negara mereka. Dan mereka mengerti, setidaknya sampai batas tertentu, mereka mengerti ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Tetapi Angkatan Laut Kerajaan, yang mungkin berada di titik terendahnya sejak masa Henry yang ke-8, benar-benar. Mereka sangat malu karena Inggris bahkan tidak mampu melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Inggris di Siprus ketika wilayah itu diserang. Jadi maksud saya, ketika saya bilang tidak ada kemauan di Barat, saya rasa ini lebih soal kemauan politik daripada kemauan itu sendiri, ya. Ini soal kemauan di Westminster, bukan kemauan di angkatan bersenjata. Benar, ya. Baik, jika kita mundur sejenak dari situasi taktis, menurut Anda apa konsekuensi dari kebijakan baru melunak terhadap Iran jika memang itu yang akhirnya dilakukan oleh Amerika Serikat? Apakah Anda pikir kerusakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir cukup untuk menahan rezim Islamis itu tanpa batas waktu, seperti yang dikatakan beberapa orang? Atau apakah Iran yang bisa mengatakan dengan saya rasa adil bahwa mereka berhasil melawan Amerika Serikat dapat menghidupkan kembali ambisinya untuk hegemoni regional dan memperluas terorisme internasional? Saya rasa sebenarnya keduanya. Dan orang-orang Iran jelas sangat vokal dalam menyatakan bagaimana mereka telah mengalahkan Amerika Serikat. Kenyataannya, ceritanya sangat berbeda. Amerika Serikat dan Israel bersama-sama menghancurkan Iran. Kemampuan ofensif Iran benar-benar hancur. Itu memang tidak sepenuhnya menghancurkannya, tapi serangan-serangan luar biasa. Dan kita mendengar dari Yuval Steinitz, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, tentang serangan presisi, bahkan hanya di hari-hari awal perang. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Angkatan laut hampir tidak ada lagi di Iran. Angkatan darat atau setidaknya IRGC juga tidak ada lagi. Sebagian besar hierarki dan sistem pertahanan udara dan lain sebagainya sudah sangat berkurang hingga ke tingkat yang sangat rendah. Jadi mereka benar-benar sangat menderita akibat hal ini. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka benar-benar sangat menderita. Dan itu, menurut saya, itu. Menunda sebagian agresi mereka terhadap Israel dan negara-negara regional lainnya untuk sementara waktu. Kemampuan nuklir yang mungkin menjadi perhatian terbesar juga telah benar-benar hancur berkeping-keping. Tidak sepenuhnya hancur, tetapi sebagian besar telah dihancurkan. Meskipun mereka masih memiliki beberapa uranium yang sangat diperkaya.
Saya pikir itu bisa diperbaiki. Sebenarnya, semua hal itu bisa diperbaiki seiring waktu. Dan jika mereka diizinkan, semuanya akan diperbaiki. Dan ini Anda tahu, mungkin butuh beberapa tahun, mungkin sedikit lebih lama, mungkin juga lebih singkat untuk kembali ke posisi mereka sebelumnya dalam program nuklir jika mereka diizinkan. Jadi menurut saya, jika benar-benar terjadi kebijakan lunak terhadap Iran, dan Anda benar, saya rasa, untuk memberikan catatan bahwa kita memang belum tahu. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Donald Trump selanjutnya. Kita tidak tahu apakah pada suatu saat dia akan merasa kesal dengan respons Iran, kurangnya kerjasama, yang akan kita lihat dalam 60 hari ke depan. Dan mungkin saja menunda tindakan sampai dia mungkin bahkan sampai pemilu paruh waktu. Karena jelas itu adalah hal yang paling utama di pikirannya. Dan mudah-mudahan nanti, jika tidak ada yang terjadi sebelum itu, mudah-mudahan mereka akan kembali berjuang menghadapi 2 tahun tanpa pemilu yang akan dia jalani di IRS. Tapi jika itu tidak terjadi, maka itu adalah bahaya besar. Dan bahaya utamanya adalah untuk Israel, juga untuk negara-negara Teluk, juga, Anda tahu, bahaya sekunder menurut saya untuk seluruh dunia. Jadi menurut saya, ini adalah situasi yang sangat sulit. Dan Israel pada saat itu, menurut saya, Israel harus memiliki batasan-batasan tertentu. Dan batasan-batasan itu tanpa diragukan lagi, termasuk mempertahankan zona keamanan di dalam Lebanon, tentu saja juga berurusan dengan Hamas. Apakah itu sekadar mempertahankan dan memperluas zona keamanan saat ini pada awalnya, lalu kemudian menangani mereka secara lebih komprehensif? Tapi Israel harus memiliki batasan-batasan itu, dan harus tetap memiliki kemampuan untuk menyerang Iran kapanpun jika memang diperlukan. Dan ketika saya bilang kemampuan, Israel memang punya kemampuan itu. Tapi pada dasarnya harus memiliki persetujuan, atau jika tidak ada persetujuan, bersedia untuk berbeda pendapat dengan Amerika sampai batas tertentu demi kebutuhan pertahanannya sendiri terkait Iran. Dan itu sangat sulit. Anda tahu, ini bukan situasi yang mudah. Dan itu, saya akan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel tidak hanya harus berurusan dengan menjaga hubungan baik sejauh mungkin dengan Presiden Trump, tapi dia juga harus mengingat pemilihan umumnya sendiri yang akan datang, kemungkinan pada bulan Oktober. Dan itu adalah hal yang penting. Dan alasan saya mengatakan itu adalah karena, dan saya tidak hanya berbicara tentang nasib politik Perdana Menteri Netanyahu sendiri, tapi apa yang baik untuk negara ini. Dan saya merasa sangat sulit untuk memahami bagaimana siapapun bisa menggantikan posisi Netanyahu dan melakukan pekerjaan seefektif yang telah dia lakukan sejauh ini melawan musuh-musuh Israel. Jadi menurut saya, bagi Israel sangat penting bahwa masa jabatannya, saya tidak akan berani memberitahu orang Israel bagaimana mereka harus memilih. Tapi saya tidak melihat siapapun dalam politik Israel yang bisa mendekati Netanyahu dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Ya, saya rasa tidak ada orang lain yang memiliki kredensial keamanan seperti itu. Dan saya pikir, meskipun jelas Anda tahu, Anda bisa mencintainya, Anda bisa membencinya, Anda bisa berpikir dia sudah terlalu lama berada di sana, tapi menurut saya, untuk semua itu, 2,5 tahun terakhir sejak 7 Oktober, dan Anda tahu, dia harus memikul sebagian tanggung jawab atas 7 Oktober, karena itu terjadi saat dia menjabat. Saya pikir 2,5 tahun terakhir ini justru merupakan masa terbaiknya. Ya, saya setuju dengan Anda. Saya pikir maksud saya jelas semua orang bisa digantikan. Ya, saya pikir itu Charles de Gaulle yang mengatakan bahwa kuburan penuh dengan orang-orang yang tak tergantikan. Ya, Benar sekali, benar sekali. Tapi menurut saya, dari pemahaman saya tentang politik Israel, yang harus saya akui terbatas, saya melihat dia saat ini sebagai orang terbaik untuk menangani situasi yang sangat sulit ini. ya. Mari kita bicara tentang salah satu tujuan yang tampaknya tersirat dalam perang, tetapi kadang-kadang tidak secara eksplisit dinyatakan, yaitu perubahan rezim di Teheran. Apakah menurut Anda itu pernah menjadi kemungkinan yang realistis? Meskipun begitu, saya harus mengatakan, Anda tahu, Sir Neil Ferguson, sejarawan besar Inggris, sejarawan Inggris Amerika, pernah mengatakan bahwa sebenarnya apa yang didapatkan Israel dan Amerika Serikat adalah pergantian rezim karena mereka membunuh para pemimpin lama. Dan mereka telah digantikan oleh orang-orang yang, jika boleh dibilang, bahkan lebih keras kepala daripada Khamenei.
Ya, saya pikir pergantian rezim memang menjadi tujuan utama Israel. Dan saya percaya itu juga merupakan hasil yang sangat diinginkan dari kampanye militer oleh Amerika Serikat juga. Dan mustahil untuk memastikan apakah Anda bisa atau tidak bisa mencapai perubahan rezim. Dan itu Anda tahu, jika keadaan berjalan sedikit berbeda dalam perang ini yang sekarang sedang gencatan senjata, kita bisa saja melihat perubahan rezim. Tapi itu memang sangat mungkin terjadi, dan kita mungkin akan melihatnya sekarang. Kita mungkin akan melihatnya dalam waktu dekat. Kita mungkin akan melihatnya di masa yang lebih jauh. Hal yang paling penting, sekali lagi, menurut saya, adalah rezim apa yang akan menggantikan rezim yang ada saat ini. Dan seperti yang Anda katakan tadi, jika kita sudah mengalami pergantian rezim, itu belum tentu menjadi lebih baik. Mungkin tidak menjadi lebih buruk, tapi juga belum menjadi lebih baik. Namun, sangat sulit untuk menilainya. Saya pernah terlibat dalam menggagalkan kudeta di Afghanistan. Dan para perencana yang berharap untuk menggulingkan Presiden Karzai sangat percaya diri. Saya melihat cukup banyak intelijen yang berkaitan dengan hal itu. Mereka sangat yakin akan bisa melakukannya. Namun pada akhirnya, mereka gagal karena berbagai alasan yang berbeda. Jadi menurut saya, Anda tidak pernah benar-benar bisa memprediksi, tidak peduli seberapa baik persiapan Anda, seberapa pintar Anda merasa, atau seberapa bagus intelijen Anda. Saya rasa Anda tidak pernah benar-benar bisa memprediksi. Terlalu banyak variabel. Tepat sekali. Kamu tahu, beralih ke Lebanon. Menurutmu, apakah Israel bisa menerima kembalinya Hizbullah ke Lebanon Selatan? Kamu bilang mereka tidak bisa, tapi jika itu adalah bagian dari, kamu tahu, perdamaian akhir, dan kita menggunakan kata perdamaian dalam tanda kutip, antara Amerika Serikat dan Iran, itulah yang sedang dibicarakan. Lalu, bagaimana dengan Israel? Dan menurutmu, apakah itu bisa ditoleransi? Menurut saya, itu tidak bisa ditoleransi. Itu mungkin adalah garis merah paling tebal yang seharusnya dimiliki Israel, menurut pendapat saya. Kamu tahu, saya telah melihat kehancuran yang terjadi di utara Israel. Saya telah melihat evakuasi warga Israel dari tempat-tempat seperti Kiryat Shmona. Dan bahkan hari ini kamu tahu, bahkan setelah zona keamanan cukup mapan di Lebanon Selatan, banyak sekali orang yang belum kembali ke Kiryat Shmona. Kamu tidak bisa, kamu tidak boleh membiarkan warga dan komunitas di wilayah kedaulatanmu takut untuk kembali atau dicegah untuk kembali karena tindakan musuh. Jadi, ya. Menurut saya, itu adalah cerita yang paling kurang diberitakan di Timur Tengah, bagaimana teroris Hizbullah pada dasarnya telah membuat sebagian wilayah Israel Utara menjadi kosong penduduk. Dan tidak ada seorang pun di pers internasional yang tampaknya menganggap itu layak diberitakan, apalagi layak dipedulikan. Tidak, karena menurut saya mereka memang benar berpikir seperti itu, karena mereka tidak peduli dengan orang Yahudi. Mereka tidak peduli dengan orang Israel. Menurut pendapat mereka, dan ketika saya bilang mereka, saya berbicara tentang banyak elemen pers, komunitas diplomatik, komunitas politik, dan organisasi internasional. Kamu tahu, fakta bahwa Israel harus mengosongkan sebagian wilayah Lebanon Selatan jelas dianggap sebagai kejahatan perang di mata mereka. Sebenarnya bukan, tapi di mata mereka, itu adalah kejahatan perang. Fakta bahwa Hizbullah sebagian besar telah mengosongkan sebagian wilayah Israel Utara, itu tidak masalah karena itu adalah orang Yahudi. Orang Israel dianggap sebagai orang yang buruk. Jelas tidak, tapi itulah cara berpikir mereka. Ya. Beralih ke sisi lain, di front lainnya, Gaza, Hamas tetap bertahan di bagian Gaza yang masih mereka kuasai ketika gencatan senjata disepakati tahun lalu. Jika Israel pada akhirnya terpaksa melanjutkan kampanye untuk menghancurkan teroris di sana. Dan saya rasa Anda tadi menyinggung fakta bahwa cepat atau lambat mereka memang harus melakukannya. Apakah menurut Anda IDF telah mempelajari semua pelajaran yang diperlukan dari perang pasca 7 Oktober? Dan apakah mereka mampu memberantasnya tanpa menimbulkan korban serius di pihak Israel atau juga di pihak Palestina? Kematian warga sipil yang kita tahu pasti akan memicu tuduhan genosida yang tentu saja tidak benar, tapi tetap saja ada. Ya, maksud saya sudah beberapa kali berada di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober, dan saya telah melihat IDF beraksi. Saya telah melihat mereka beraksi dalam pertempuran di tahap awal, tengah, dan akhir. Dan tidak diragukan lagi bahwa ada perubahan luar biasa pada taktik dan juga prosedur, dan lain sebagainya.
seiring IDF belajar dari pengalaman. Dan saya akan mengatakan hari ini bahwa tidak ada tentara di dunia yang bisa menandingi kemampuan pasukan pertahanan Israel dalam menangani situasi seperti itu. Dan itu Gaza bukanlah sesuatu yang unik. Cukup, berbeda dari banyak hal lain, tapi tidak sepenuhnya unik. Jadi gagasan bahwa, Anda tahu, Dewan Perdamaian bisa membentuk pasukan stabilisasi dalam bentuk apapun yang mampu menghadapi Hamas, mungkin sangat diinginkan, tapi itu tidak akan terjadi. Itu hanyalah fantasi. Itu memang sangat diinginkan, mungkin, tapi tetap saja hanya sebuah fantasi. Satu-satunya pihak yang akan menangani hal itu adalah IDF. Kamu tahu, tentara Indonesia atau tentara UEA, sekuat apapun mereka tidak akan, secara politik mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan berkomitmen untuk bertempur. Dan secara militer, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Mereka tidak bisa. Tidak ada yang lain yang bisa. Hanya IDF yang bisa. Tentara lain mungkin bisa melakukannya seiring waktu dengan pelatihan dan pengalaman yang tepat dan sebagainya. Tapi sekarang, tidak. Hanya Israel. Dan Israel harus menghadapinya. Saya rasa Anda tidak bisa membiarkan masalah itu terus berlarut-larut. Ya, mereka memang terkendali untuk saat ini. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawa masuk amunisi dalam jumlah berarti yang belum ada di sana. Mungkin ada beberapa celah dalam pertahanan, tapi menurut saya tidak ada yang benar-benar signifikan, terutama selama Israel masih menguasai koridor Philadelphia antara Gaza dan Mesir. Jadi menurut saya, tidak benar-benar mendesak untuk menghancurkan Hamas sekarang. Akan bagus jika bisa, tapi tidak terlalu mendesak. Saya rasa ini bisa tidak perlu terburu-buru. Ini bisa ditempatkan sesuai dengan peristiwa lain di Timur Tengah. Ya, seperti yang dikatakan beberapa orang Israel yang tahu kepada saya, fokus pada satu perang dulu. Benar. Mereka tidak punya sumber daya tak terbatas untuk berperang di banyak. Dan ada juga pertimbangan politiknya. Tapi juga pertanyaanmu tentang apakah itu bisa dilakukan. Tanpa jumlah korban besar dari pihak Israel atau bahkan korban sipil Gaza. Saya rasa jawabannya mungkin iya, itu bisa dilakukan. Jelas akan ada korban dan sangat buruk rasanya untuk mengatakan, ya, tidak apa-apa, kita bisa menerima beberapa korban. Bukan itu maksud saya sama sekali. Tapi kamu tidak bisa memenangkan perang melawan musuh mematikan tanpa juga menanggung korban di pihakmu sendiri. Itu belum pernah terjadi, dan saya rasa tidak akan pernah terjadi. Jadi, sayangnya akan ada beberapa korban dari pihak Israel. Israel saya tahu ketika mereka memutuskan, jika memang mereka memutuskan untuk menghadapi Hamas, saya rasa mereka seharusnya, dan mungkin memang berencana untuk melakukannya. Secara bertahap, wilayah demi wilayah, dari sekitar 40% wilayah Gaza yang masih berada di bawah kendali Hamas. Dan seperti yang telah mereka lakukan di tempat lain di Gaza, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mengevakuasi penduduk sipil saat mereka bergerak. Dan itu mungkin dilakukan, hal itu bisa dicapai. Dan dengan demikian, meminimalkan korban sipil. Tapi tetap saja akan ada korban sipil. Itulah yang diinginkan Hamas. Mereka ingin warga sipil mereka sendiri menjadi korban, karena itu hampir satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup. Dengan kecaman internasional terhadap Israel dan mencoba menghalangi serta mencegah Israel menghancurkan mereka, yang jelas merupakan tujuan utama mereka. Karena, sekali lagi, karena Anda tahu, pengadilan opini publik internasional. Jadi, tetapi korban sipil akan terjadi, dan Israel akan berusaha meminimalkannya. Tapi ketika Anda membicarakan hal ini, orang sering salah paham tentang konsep proporsionalitas dalam perang. Dan secara keseluruhan, dan saya tidak sedang membicarakan aturan proporsionalitas terkait keterlibatan militer secara individu yang sebenarnya cukup jelas. Tapi secara keseluruhan, tidak perlu ada proporsionalitas. Yang perlu terjadi, aturan utama yang harus diikuti adalah bahwa Israel harus menghancurkan musuh yang mengancamnya. Dan kaiken banyak warga sipil tewas dalam proses itu memang tragis, itu mengerikan. Tapi itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan ketika kamu melawan musuh yang menggunakan penduduk sipilnya sebagai tameng. Dan juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang menginginkan warga sipil itu tewas. Ya, maksud saya, mereka mungkin telah membangun apa yang bisa jadi merupakan jaringan tempat perlindungan bom terbesar di dunia. Itu pada dasarnya setara dengan sistem kereta bawah tanah kota New York.
Tapi di Gaza, tempat perlindungan bom itu untuk bom dan para pengebom, bukan untuk warga sipil. Ya, benar sekali. Mari kita mundur sejenak dari perang ini. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, sebagai seseorang yang sering berkunjung ke sini, yang memahami perang, yang memahami implikasi politik dari perang, apakah Anda merasakan semacam guncangan saat membandingkan pemahaman Anda tentang Israel, Israel nyata yang Anda kunjungi, dengan cara Israel digambarkan di media, Anda tahu, di Barat, dan Anda tahu, jika Anda membaca, Anda tahu surat kabar di London, atau Anda membaca surat kabar di New York? Itu adalah persepsi umum, Anda tahu, dan saya melihatnya, Anda tahu, dalam banyak cara yang berbeda. Dengan orang-orang sekarang mengidentifikasi Israel sebagai tempat genosida, berlawanan dengan kenyataan Israel, yang sama sekali tidak seperti itu. Bahkan, kenyataannya justru sebaliknya. Namun itulah yang semakin menjadi konsensus di kalangan persentase besar, dan persentase itu sangat mengkhawatirkan dari orang-orang di Barat, bahkan mungkin mayoritas, terutama di Eropa. Ya, dan menurut saya, guncangan mungkin terlalu meremehkan, karena tidak mungkin ada kontras yang lebih besar antara persepsi publik secara umum tentang Israel dan operasi militernya dengan kenyataannya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ini bukan kesalahpahaman dan bukan kebingungan. Ini bukan kurangnya pengetahuan. Yang sebenarnya terjadi adalah kampanye yang disengaja untuk mendelegitimasi Israel, yang dimulai di Uni Soviet pada tahun 1960-an dengan tujuan khusus menggunakan Israel sebagai senjata melawan Inggris dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan bahwa Uni Soviet sudah tidak ada lagi, tapi kampanye itu masih ada. Kampanye itu telah diambil alih oleh pihak lain. Dan ini Anda tahu, ini memang sengaja diciptakan. Kampanye perang politik yang menggambarkan Israel dengan cara yang sama sekali salah dari kenyataannya. Dan saya, Anda tahu, mudah saja untuk berkata, ya, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Ya, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi kebohongan-kebohongan itu, menurut saya, akan terus menang karena sudah begitu hati-hati ditanamkan dan direkayasa, sehingga sangat sulit untuk menghilangkannya. Tapi saya pikir, satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa konferensi Jerusalem News Syndicate yang baru saja kita hadiri, saya benar-benar merasa bahwa ada kontras antara Israel dan musuh-musuh Israel. Dan itu terlintas di benak saya. Kami menyaksikan konser luar biasa yang dibawakan oleh beberapa pemuda Israel penyandang disabilitas, yang merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan apa yang telah dilakukan orang-orang Israel untuk membantu anggota masyarakat mereka yang kurang beruntung sungguh luar biasa. Bahkan beberapa penyandang disabilitas pun bertugas di IDF. Saya rasa mereka mungkin satu-satunya tentara di dunia yang merekrut warga negara penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam pertahanan negara mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak lain? Saya berbicara dengan seorang tentara beberapa hari yang lalu, yang mengatakan kepada saya bahwa unit militernya berada di sebuah rumah di Gaza, menempati sebuah rumah yang, Anda tahu, penduduk sipilnya sudah pergi. Dan omong-omong, sebelum ada yang bilang itu adalah kejahatan perang, itu bukan. Itu sepenuhnya sah untuk dilakukan dan memang perlu. Tapi ada sebuah lubang terowongan di rumah itu. Dan orang-orang di dalam terowongan itu, entah mereka Hamas atau siapapun mereka, saya tidak tahu, mungkin Hamas, karena tidak banyak orang lain yang masuk ke terowongan itu. Mereka mengirim seorang gadis kecil, berusia 3 tahun keluar dari terowongan terlebih dahulu, untuk melihat apakah dia akan ditembak oleh tentara Israel, seolah-olah ada tentara Israel di sana. Mereka mungkin tidak tahu apakah ada orang Israel di sana atau tidak. Dan dia dijadikan pengintai, seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Saya tahu beberapa kasus, saya tahu banyak kasus, di mana anak-anak penyandang disabilitas dipaksa maju ke depan. Dalam situasi di mana konfrontasi terjadi dengan IDF atau dengan polisi Israel, dengan harapan anak-anak penyandang disabilitas tersebut akan ditembak dan dibunuh. Karena tentu saja, mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli terhadap mereka. Saya tidak hanya sekadar mengatakan itu. Mentalitas mereka tidak membuat mereka memiliki belas kasihan, bahkan terhadap orang-orang mereka sendiri. Jadi mereka akan berharap bahwa IDF menembak mereka atau polisi menembak mereka. Karena tentu saja itu adalah keuntungan besar bagi propaganda Palestina. Jika musuh,
para pembunuh Zionis tidak hanya membunuh seorang warga sipil, tetapi juga seorang anak. Dan itu adalah anak yang cacat. Mereka menggunakan anak-anak cacat dan orang dewasa cacat untuk serangan bom bunuh diri. Itu terus berlanjut. Dan saya pikir itulah mungkin perbedaan yang paling mencolok. Dan Anda harus mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan sudah jelas bagi semua orang mana yang benar dan mana yang salah. Dan siapapun yang mengamati atau memiliki pengetahuan tentang Israel dan musuh-musuh Israel serta konflik ini, pasti harus berpihak pada Israel dalam hal ini. Jika tidak, mereka berarti berpihak pada kejahatan. Ya, benar, itulah mereka. Mereka sudah kehilangan kompas moralnya. Dan ketika mereka menuduh Israel melakukan genosida, itu sebenarnya tanda bahwa itulah yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya, saya ingin meminta Anda mengesampingkan dulu peran Anda sebagai ahli militer sejenak dan memberi kami wawasan tentang keadaan di tanah kelahiran Anda, Britania Raya. Kami sering mendengar tentang meningkatnya antisemitisme, serta kekhawatiran tentang perubahan budaya Inggris terkait hal itu, dan isu-isu lain akibat imigrasi massal dan alasan lainnya. Namun, karena sistem politik Inggris yang ada saat ini, pihak kiri yang menurut saya telah memungkinkan terjadinya antisemitisme tetap berkuasa dan mungkin akan terus demikian. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan pemerintah Inggris akan membalikan arah terkait hal-hal ini, serta kemungkinan terjadinya perubahan politik yang mendasar? Hal itu mungkin tidak hanya akan membawa rasa aman bagi komunitas Yahudi Inggris, yang tampaknya masih jauh dari kenyataan, tetapi juga menciptakan Inggris yang tidak terpengaruh oleh budaya woke. Ya, Anda bilang pihak kiri yang mendorong hal itu. Menurut saya, baik pihak kiri maupun kanan di Inggris sama-sama mendorongnya. Tapi Partai Konservatif sangat-sangat bersalah. Mereka sudah memerintah selama bertahun-tahun, dan mereka melihat situasi ini berkembang. Mungkin mereka tidak melakukan sebanyak pemerintah Partai Buruh dalam mendorong masalah nyata yang kita hadapi hari ini. Tapi mereka membiarkannya terjadi. Dan itulah sebabnya mereka, kamu tahu, benar-benar hancur pada pemilu terakhir. Itu adalah salah satu alasan utamanya. Dan saya pikir, pertama, saya akan menyampaikan beberapa poin di sini, tapi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah Anda menyebutkan bahaya bagi Yahudi Inggris. Dan setiap Perdana Menteri yang pernah kami miliki, dan kami sudah memiliki banyak Perdana Menteri dalam beberapa tahun terakhir. Tapi setidaknya, sejak 7 Oktober, para Perdana Menteri kami, ketika mereka berbicara tentang Israel, mereka hampir selalu, dan hal yang sama juga dengan Menteri Luar Negeri dan lainnya. Mereka hampir selalu akan berkata, saya ingin berbicara tentang ini, itu, dan hal lain tentang Israel. Ngomong-ngomong, saya baru saja berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu lewat telepon, dan saya memberitahunya untuk meminimalkan korban sipil dan memastikan bantuan sampai ke penduduk sipil di Gaza. Sekarang, para Perdana Menteri itu tahu persis apa yang sedang terjadi di sini. Mereka tahu bahwa IDF melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menang sambil meminimalkan korban sipil. Mereka tahu bahwa IDF telah melakukan jauh lebih banyak selama konflik di Gaza dibandingkan dengan tentara manapun yang pernah berusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil. Mereka tahu semua ini. Mereka punya orang di sini. Mereka punya MI6 di sini. Mereka punya perwira militer di sini. Mereka punya diplomat. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada kebingungan. Namun mereka tetap mengatakan itu. Dan dengan mengatakan itu, yang mereka maksud adalah Netanyahu dan pasukannya dengan sengaja membunuh orang-orang tak bersalah. Mereka melakukan kejahatan perang. Dan mereka memperkuat itu dengan memberlakukan embargo senjata parsial terhadap Israel. Sekarang, mereka tahu bahwa kenyataannya tidak mendukung kata-kata dan tindakan itu. Tapi mereka juga tahu sejauh mana opini publik di Inggris, terutama di kalangan kiri dan di antara populasi Muslim, yang mempercayai hal itu dan ingin mendengarnya. Dan mereka tidak ingin mendengar hal lain. Mereka tidak ingin mendengar kebenaran. Mereka tidak akan mentolerir kebenaran. Akan berbahaya jika mereka diberitahu kebenarannya. Tapi sangat berbahaya jika hal-hal seperti ini diucapkan. Saya tidak mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris harus menjadi juru bicara Israel, sama sekali tidak. Tapi dia punya kewajiban kepada warga Yahudi di negaranya untuk memastikan kebenaran tersebar seluas mungkin demi melindungi mereka. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia justru menyiram bensin ke api dengan kata-katanya sendiri. Ketika perang Ukraina-Rusia dimulai,
Perdana Menteri Inggris saat itu, Boris Johnson, memutuskan untuk mengambil sikap yang sangat tegas mendukung Ukraina. Dia tahu itu akan menyakitkan bagi Inggris secara ekonomi, baik karena harga minyak, jumlah amunisi, dan dukungan yang kami kirimkan, serta dukungan finansial yang kami berikan kepada Ukraina. Dia tahu itu akan menjadi hal yang berat. Jadi ada kampanye informasi pemerintah yang disengaja untuk menyebarkan kebenaran tentang perang Ukraina-Rusia. Hal seperti itu seharusnya juga terjadi terkait Israel. Sekali lagi, bukan karena saya ingin kita menjadi corong Israel, tetapi karena saya ingin kebenaran disampaikan untuk melindungi orang Yahudi di Inggris. Tapi masalah yang kita hadapi jauh lebih luas daripada hanya orang Yahudi di Inggris saat ini. Ketika orang Yahudi bertanya kepada saya, yang kadang-kadang mereka lakukan, apakah aman bagi kami di Inggris? Kamu tahu, jawaban saya adalah, ini juga aman untuk non-Yahudi di Inggris. Orang Yahudi sedang diserang, terutama sedang diserang saat ini. Tapi non-Yahudi, banyak bagian dari penduduk asli, juga sedang diserang. Kami telah mengalami banyak serangan teroris di Inggris oleh para jihadis. Kami juga telah mengalami banyak serangan teroris lain yang berhasil digagalkan oleh dinas keamanan kami, yang seandainya tidak, akan menyebabkan pembunuhan massal. Ada sebuah laporan yang baru-baru ini keluar di Inggris bahwa 250.000 gadis muda kulit putih telah diperkosa berulang kali oleh geng pemerkosa yang sebagian besar berasal dari Pakistan dan beroperasi di seluruh Inggris. Kalau kita mundur ke tahun 1970-an, saya rasa itu, mungkin sedikit lebih lambat. Bahwa itu adalah jihad. Itu adalah jihad pemerkosaan. Jadi kita semua, kita tahu, bukan hanya orang Yahudi, tapi kita semua menghadapi, menurut saya, ancaman yang semakin besar ini. Dan kenyataannya adalah bahwa pemerintah Inggris saat ini, dan saya rasa hampir semua pemerintah Inggris di masa depan, tidak akan menghadapi hal ini. Selama ini mereka belum menghadapi apa yang terjadi, terutama kasus pemerkosaan. Mereka seolah-olah mencoba menutup-nutupi karena takut dituduh rasis. Namun tindakan yang benar-benar diperlukan untuk melawan jihad yang ada di Inggris saat ini, kemungkinan besar akan berujung pada kekerasan berskala besar. Dan tidak ada Perdana Menteri yang akan menyetujui tindakan yang akan menyebabkan hal itu terjadi di bawah kepemimpinannya. Dia punya waktu maksimal 5 tahun ke depan, dan selama itu dia ingin menjaga agar masalah ini tetap terkendali. Sampai saat itu, dia ingin menunda masalah ini dan menyerahkannya kepada pemerintahan berikutnya. Itu penilaian yang cukup pesimis. Apakah Anda melihat ada peluang? Karena seperti yang Anda katakan, Anda menyebutkan tentang penduduk asli. Anda tahu, semacam populasi pribumi. Itu bukan cara kita biasanya menyebut orang Eropa. Benar. Tapi memang, mereka adalah penduduk asli di Pulau Britania. Apakah Anda tidak melihat ada peluang untuk membalikan tren ini? Saya sangat skeptis. Saya benci harus pesimis, tapi saya sangat skeptis tentang adanya solusi politik untuk hal ini. Karena seperti yang saya katakan, menurut saya, Anda tahu, tindakan radikal yang dibutuhkan untuk menghadapi jihad dan untuk menghadapi jumlah imigran yang terus bertambah yang masuk ke Inggris secara ilegal. Setiap hari, melintasi Selat Inggris terutama, tapi juga melalui jalur lain. Tindakan radikal seperti itu akan menimbulkan masalah besar, tidak diragukan lagi. Tidak mungkin Anda bisa melakukannya tanpa itu. Jadi, dan saya benar-benar tidak berpikir ada Perdana Menteri yang akan melakukan itu. Saya pikir Anda tahu, ada beberapa partai yang lebih condong ke kanan, seperti Reform yang dipimpin oleh Nigel Farage, dan Restore yang dipimpin oleh Rupert Lowe, yang mengatakan mereka akan melakukannya. Apakah mereka benar-benar akan melakukannya adalah pertanyaan lain. Saya pikir Anda tahu, ketika seorang politisi benar-benar duduk di kursi Perdana Menteri, segalanya terlihat sangat berbeda dari luar. Jadi, saya harap saya salah. Saya benar-benar berharap saya salah, tapi saya tidak memperkirakan akan ada solusi politik untuk ini. Saya pikir, dan saya sama sekali tidak ingin melihat hal ini terjadi. Saya pikir kemungkinan terbesar dari apa yang sedang kita hadapi saat ini pada akhirnya adalah perang saudara di Inggris, di mana warga Britania memutuskan untuk main hakim sendiri karena tidak ada solusi politik. Itu akan menjadi hal yang sangat menghancurkan jika terjadi di Britania. Tentu saja, bagaimana itu akan berlangsung? Ya, pertama-tama saya akan bilang, itu sebenarnya bisa dicegah dengan tindakan radikal seperti yang saya katakan sebelumnya.
meskipun itu tidak mungkin terjadi. Jadi, mari kita asumsikan dengan berat hati bahwa itu benar-benar terjadi. Saya rasa kita akan melihat situasi yang tidak jauh berbeda dengan Irlandia Utara. Ketika saya mengatakan perang saudara, saya tidak berbicara tentang Anda adalah seseorang yang memiliki pengalaman di Irlandia Utara. saya sering berada di sana, terlalu sering. Tapi maksud saya tidak sedang membicarakan perang saudara Amerika, di mana tentara berseragam saling berhadapan. Saya sedang membicarakan sesuatu seperti Irlandia Utara, yang pada dasarnya adalah konflik tiga pihak, jika Anda mau, dengan pemerintah, tentara, dan polisi berusaha mempertahankan posisi mereka dan menjaga keamanan di seluruh provinsi. Dan kemudian dengan IRA dan kelompok teroris Republik yang terkait, atau organisasi Katolik, berhadapan dengan Ulster Defense Association dan kelompok loyalis yang condong ke Protestan. Jadi itu adalah konflik tiga pihak yang berlangsung selama 30 tahun dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa, baik dari pasukan keamanan maupun warga sipil, dan untungnya juga cukup banyak teroris. Tapi saya akan mengatakan bahwa itulah yang akan terjadi. Kita akan melihat pemerintah berusaha semaksimal mungkin menahan kekerasan dan menjaga ketertiban. Dan kemudian, di satu sisi, Anda akan memiliki, bisa kita katakan, penduduk asli Inggris, mungkin dengan beberapa Muslim yang bergabung dengan mereka, berada di pihak penduduk asli. Karena, tentu saja, ada banyak Muslim yang hal terakhir yang mereka inginkan adalah hukum syariah dan jihad di Inggris, serta situasi seperti ini. Jadi, beberapa orang India, kita punya banyak orang India di Inggris. Banyak dari mereka mungkin akan berpihak pada penduduk asli, dan kemudian di sisi lain, jihadis pada dasarnya, yang jumlahnya akan bertambah, menurut saya, dalam situasi seperti ini, seperti yang Anda tahu, dengan asumsi kekerasan meluas benar-benar terjadi antara kedua pihak. Dan mungkin di pihak mereka juga ada beberapa pendukung kiri garis keras dari penduduk asli. Ya, itu pemikiran yang menyadarkan gambaran besar tentang Inggris. Itu mengerikan, dan saya benar-benar berharap itu tidak terjadi. Tapi saat ini, saya tidak bisa melihat. Sangat mungkin hal itu bisa dihindari. Baiklah, dengan nada yang suram itu, saya ingin mengucapkan terima kasih Kolonel Kemp atas kehadiran Anda hari ini. Bagaimana para penonton dan pendengar kami dapat mengikuti karya Anda? Saya memiliki sebuah situs web, yaitu richardkemp.com. Saya ada di X, yaitu di @COL_Richard_Kemp, dan di Instagram dengan nama pengguna @COL_RichardKemp. Dan saya cukup sering menerbitkan artikel di Daily Telegraph, serta media nasional Inggris lainnya. Tapi hampir semua yang Anda inginkan, jika Anda kesulitan tidur di malam hari dan ingin mencari sesuatu untuk membantu Anda terlelap, Anda bisa mengunjungi situs web saya. Tidak, saya rasa tidak begitu. Saya pikir ini sangat menarik dan saya mendorong penonton kita untuk mengikuti Anda. Jadi kami juga ingin berterima kasih kepada penonton kita. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari, yang bisa Anda dengarkan dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di kanal YouTube JNS? Mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS, klik lonceng untuk notifikasi, dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan tulis kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Sedikit pengumuman, kami akan libur minggu depan untuk merayakan 4 Juli, peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Dan sampai jumpa lagi dalam waktu dekat.